Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita para hamba. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu setia dengan petunjuk ajaran Allah dan Rasulnya sampai kematian menjemput kita. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih membahas tentang sunnah-sunnah salat. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwa sunnah salat itu ada dua. Ada sunnah salat terkait dengan bacaan, ada sunnah salat yang terkait dengan gerakan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang sedang kita bahas adalah sunnah-sunnah salat terkait dengan bacaan. Kita lanjutkan, di antara sunnah salat terkait dengan bacaan itu adalah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud awal, demikian pula tasyahud akhir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud awal dan akhir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, qalat kunna nu'iddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwaka huwa tahurahu fayab'atsuhu Allahu fima syaa an yab'atsahu minal laili fayatawassaku fayatasawwaku wa yatawaddau summa yusalli 9 raka'atin. Dahulu, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kami mempersiapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siwak beliau dan air
wudu beliau. Lalu Allah Subhanahu wa taala membangunkan beliau di waktu yang Allah kehendaki untuk Allah bangunkan, di waktu malam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersiwak dan berwudu. Summa yusalli tis'a raka'atin. Kemudian beliau salat 9 rakaat, la yajlisu fihinna illa 'inda saminati. Beliau tidak duduk di 8 rakaat tersebut kecuali di 9 rakaat tersebut kecuali ketika di 8 rakaatnya, di rakaat yang ke-8. Fayada'u rabbahu wa yusalli ala nabiyhi summa yanhadu wa la yusallimu. Lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada nabinya. Kemudian beliau bangkit, tidak salam. Summa yusalli at-tasi'ata fayaq'udu summa yahmadu rabbahu wa yusalli ala nabiyhi wa yada'u summa yusallim. Kemudian beliau salat naik untuk melanjutkan sholat di rakaat yang ke-9, lalu beliau duduk, kemudian beliau memuji Rabbnya, memuji Allah dan bersolawat kepada nabinya, dan beliau berdoa kemudian salam. Demikian. Hadis ini hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan sunnahnya membaca selawat kepada Nabi di tasyahud awal dan akhir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalam kitab Minhajul Muslim disebutkan selawat kepada Nabi itu sunnah di tasyahud akhir saja. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana lafaz selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lafaz salawat kepada Nabi yang paling afdal adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta yang lainnya dengan bunyi seperti ini: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Demikian, ya. Ini adalah doa atau lafaz selawat kepada Nabi yang paling afdal karena yang paling sahih. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia tasyahud, ini adalah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah tasyahud. Ya, setelah tasyahud awal dan tasyahud akhir. Adapun ya dalam kitab Minhajul Muslim, ya, ini hanya selawat kepada Nabi di tasyahud akhir saja, setelah tasyahud akhir. Adapun tasyahudnya seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, para ulama berbeda pendapat. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Adapun tasyahud awal, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengkategorikannya adalah sunnat, seperti dalam mazhab Syafi'i, ya, sunnat. Ya, adapun dalam mazhab Hambali, tasyahud awal ini terhitung wajib, ya. Adapun tasyahud akhir, maka sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya itu adalah rukun. Demikian. Adapun sebahagian pendapat yang lain mengatakan ini adalah sunnat saja. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tasyahud, ya, ini ada perbedaan pendapat, baik itu tasyahud awal maupun tasyahud akhir atau tasyahud tsani. Demikian. Adapun yang disepakati oleh para ulama berikutnya, hukumnya sunnah adalah berdoa setelah tasyahud awal atau tasyahud akhir. Berdoa, ya.
berdoa setelah tasyahud, baik itu tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Nah, adapun ya berdoa setelah tasyahud awal, berikut ini hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa liyatakhayyar ahadukum minad du'ai a'jabahu ilaihi falyada'u rabbahu azza wa jalla." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya apabila kalian duduk di setiap 2 rakaat, maka bacalah at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian hendaklah dia memilih, salah seorang di antara kalian memilih dari doa yang menakjubkan dirinya. Lalu dia berdoa kepada Allah azza wa jalla. Hadisnya diriwayatkan oleh salah seorang ashabus sunan, hadisnya sahih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun doa setelah tasyahud yang kedua, berikut ini dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhiri falyata'awwadz billahi min arba'in min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri al-masihid dajjal." Hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian selesai dari tasyahud akhir, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari keburukan al-masihid dajjal. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa minal ma'sami wal maghram, dari dosa dan dari hutang. Ada beberapa doa-doa yang maksur, yang lain yang boleh dibaca di antara tasyahud akhir dengan salam. Di antaranya adalah doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Demikian. Nah, silakan memilih doa-doa tersebut. Kemudian doa yang lain sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i dengan lafaz seperti ini, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Itu bisa dipilih salah satu doa tersebut, ya.
itu dibaca doanya setelah tasyahud akhir sebelum salam, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang disepakati hukumnya sunnat adalah zikir dan doa setelah sholat. Zikir dan doa setelah sholat. Adapun salam yang kedua, nah ini sudah kita sebutkan ya, bahwasanya para ulama berbeda pendapat. Jumhur berpendapat sunnat, adapun ya dalam mazhab Hambali itu salam yang kedua adalah wajib ya. Tapi wallahu ta'ala alam, pendapat yang kuat adalah salam yang kedua itu adalah sunnat, bukan wajib. Wallahu ta'ala alam. Ya, berdasarkan riwayat dari Amir bin Sa'ad dari ayahnya Sa'ad radhiyallahu anhu yang mengatakan, kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasari hatta ara bayadha khaddihi. Dari Amir bin Sa'ad dari ayahnya Sa'ad radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam ya ke kanan dan ke kiri sampai aku melihat putihnya pipi beliau. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Salam yang pertama itu rukun, salam yang kedua hukumnya sunnat. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ya mencukupkan diri dengan satu salam saja berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu fi salati taslimatan wahidatan tilqa'a wajhihi yamilu ila syaqqil aymani qalilan. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dahulu Rasulullah SAW itu salam ya dalam sebuah salat dengan sekali salam ya tilqa wajhihi, yaitu dengan gerakan wajahnya. Beliau mengarahkan ya ke arah kanan sedikit, demikian. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, seperti itu. Walaupun ada pendapat salam yang kedua ini juga wajib ya, tapi pendapat yang kuat adalah sunnat. Wallahu taala alam. Baik, zikir dan doa setelah sholat ini disepakati oleh para ulama, dia hukumnya adalah sunnat ya, sunnat disepakati oleh para ulama adalah sunnat. Adapun doa iftitah ya, doa iftitah ini para ulama berbeda pendapat, ini sudah kita bahas. Begitu juga ya membaca ta'awudz, demikian ini juga ya ada perbedaan pendapat, ini sudah kita bahas. Begitu juga membaca amin ya, ini juga ada perbedaan pendapat ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun zikir setelah sholat dan doa setelah sholat ini hukumnya adalah sunnah, disepakati oleh para ulama. Apa saja zikir dan doa setelah sholat? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
yaitu yang pertama adalah istighfar ya 3 kali, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kana sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara salasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari salat beliau istighfar 3 kali. Dan beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian membaca ya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din wa law karihal kafirun. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kemudian setelah itu silahkan ia bertasbih 33 kali. Kemudian bertahmid, ucapkan alhamdulillah 33 kali. Dan bertakbir itu ucapan Allahu Akbar 33 kali. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, man sabbaha fi duburi kulli salatin salasan wa salasina wa hamidallaha salasan wa salasina wa kabbara salasan wa salasina fatilka tis'un wa tis'una. Wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri. Kata Nabi SAW, siapa saja yang bertasbih setelah setiap sholat 33 kali dan bertahmid ucapan alhamdulillah, tasbih tadi Allah subhanallah, kemudian tahmid alhamdulillah 33 kali dan bertakbir yaitu Allahu Akbar 33 kali, maka itulah dia 99. Dan ia mengucapkan penyempurna yang 100 adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka diampuni kesalahan-kesalahannya walaupun ya seperti buih di lautan, demikian. Nah, kemudian dianjurkan setelah itu untuk membaca ayat kursi. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni dalam dengan sanad yang hasan, disebutkan bahwasanya ya Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yahul bainahu wa baina dukhulil jannah ilal maut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, siapa saja yang membaca ayat kursi setelah selesai setiap sholat wajib, tidak ada yang menghalangi antara dirinya dengan masuk surga kecuali kematian. Insyaallah, ini ayat kursi dibaca habis sholat ya. Nah, berikutnya adalah membaca ya ayat-ayat atau surat muawwidzat, yaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dengan sanad yang hasan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang mengatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra bil muawwidzat dubura kulli salatin. Hadisnya riwayat Abu Daud
ya, dan yang lainnya. Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku agar aku membaca muawwidzat ya setelah selesai setiap salat, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah bacaan-bacaan zikir setelah salat. Baik ya, ini kita cukupkan, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Yaitu terkait dengan doa setelah salat insyaallah taala. Dan masih tersisa terkait dengan sunnah-sunnah ya gerakan dalam salat. Kita akan bahas insyaallah taala pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, Afan izin bertanya. Saya kemarin sempat pulang kampung karena satu hal, namun saya ketemu sama yang mana ini bilang bahwa di tubuh saya terdapat makhluk halus yang mengikuti. Rupanya wanita tinggi putih berhidung mancung. Beliau menganjurkan untuk berobat ke beliau dengan cara mengamalkan amalan tertentu seperti sholat duha dan tahajud 3 hari berturut-turut dan ditambah dengan air minum yang dibacakan doa katanya. Lalu sisa air tersebut dipercikkan ke tiap ujung kamar tidur dan gelasnya ditelungkupkan nanti hingga 3 hari. Beliau juga ketika mau membacakan ke air minuman tersebut menanyakan nama lengkap saya dan ibu kandung saya untuk dilafalkan ke air tersebut. Pertanyaannya, apakah saya boleh mengikutinya Ustaz? Jika tidak, apakah merupakan praktek perdukunan atau tidak ya Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz, agar saya tidak tergelincir dalam kesesatan. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahui bahwasanya tidak ada satu manusia pun kecuali dia diiringi oleh qarin dari kalangan jin. Qarin dari kalangan jin ini. Jadi kita sesungguhnya setiap kita diiringi oleh kalangan ya jin qarin, demikian. Bahkan ya Rasulullah SAW juga diiringi oleh jin qarin ya, atau qarin yang mengiringi dari kalangan jin, demikian. Hanya saja jinnya Rasulullah SAW ya telah ya ditaklukkan oleh Allah untuk Rasulullah SAW. Demikian ya. Nah, adapun kalau dia berjenis kelamin perempuan, ini mengada-ngada. Ya, kita tidak tahu. Tidak ada di antara kita yang bisa melihat hal-hal yang gaib. Dan untuk kita menetapkan perkara yang gaib, kita harus mendasarkan pengkabaran itu dari informasi zat yang maha gaib, yaitu Allah, yaitu dalam kitab sucinya Al-Quran maupun lewat Rasulullah SAW yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi jangan percaya ya kalau ada pengkabaran tentang hal-hal yang gaib. Ya. Kalau hanya pengkabaran lewat dirinya, ya. Nah, ini bentuk kedustaan. Tidak perlu percaya kepada orang yang seperti ini. Adapun ya jin-jin yang memang dikabarkan ngikutin kita, memang tugasnya adalah untuk menyesatkan. Maka kewajiban kita adalah senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Karena jin qarin itu adalah syaitan, kecuali jinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ditundukkan untuk Rasulullah. Dan tidak perlu ada amalan-amalan khusus kecuali amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah-ibadah. Ya tidak perlu sesungguhnya membaca salat khusus seperti salat duha untuk hal ini. Tahajud 3 hari berturut-turut untuk hal ini. Kita dianjurkan untuk salat tahajud tiap malam, bukan 3 hari karena ya untuk perobatan seperti ini. Ya. Kita dianjurkan juga untuk salat duha sering-sering mungkin. Bahkan ya Rasulullah menganjurkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk salat duha. Ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ausani khalili bi salasatin." Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwasiat kepadaku dengan 3 hal. Siyamu salasati ayamin min kulli syahrin, berpuasa 3 hari ya dari setiap bulannya. Wa rak'atai duha, 2 rakaat salat duha, wa an utira qabla an anam, dan agar aku berwitir sebelum aku tidur. Ya, jadi salat duha 2 rakaat itu dianjurkan karena memang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena ya untuk terhindar dari ya gangguan ya jin yang berhidung mancung ini, bukan ya. Tapi memang karena Allah. Demikian. Dan jangan khawatir ya dengan gangguan syaitan, karena sesungguhnya Rasulullah mengkabarkan inna kaida syaitani kana dha'if, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Cukup saja kita mengamalkan ya amalan yang diajarkan Rasulullah, bukan amalan yang diajarkan oleh orang-orang yang sok tahu tentang perkara yang gaib. Itu bisa terhitung dukun. Ya. Tidak perlu kita mengamalkan apa yang dipesankannya, tidak perlu. Yang perlu kita amalkan adalah yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa saja yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Nah, seperti itu. Amalkan saja. Ya. Petunjuk Rasulullah, qiyamul lail, salat malam. Ya. Yang ini ya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, demikian pula dalam hadis. Ya, salat duha, zikir pagi dan petang, zikir setelah salat, demikian. Ya. Jadi enggak perlu ya patuh kepada pengkabaran dan ya petuah dari paman yang sok tahu tentang hal-hal yang gaib ini, demikian. Ya. Jadi tidak perlu diikuti. Ya. Kalau seandainya kita khawatirkan ada syaitan yang mengganggu diri kita, maka kita membaca Al-Quran. Ya, silakan baca Al-Quran. Silakan berzikir. Kalau kita amalkan petunjuk Rasulullah, itu ketika setelah sholat kita berzikir, ya, zikir setelah sholat, membaca ayat kursi, membaca ya
Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Begitu juga nanti ketika di waktu pagi dan petang melakukan zikir pagi dan petang, ketika hendak tidur, ya. Begitu juga membaca Al-Baqarah untuk mengusir jin dari rumah, demikian. Maka ini petunjuk Rasulullah semuanya. Tidak perlu kita ngikutin ya petunjuk dan petuah dari orang yang sok tahu tentang hal yang gaib ini. Ya. Kegaiban itu hanya milik Allah. Ya. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah, demikian. Ya. Tidak perlu kita ngikutin petuah orang-orang yang sok tahu tentang hal-hal yang gaib ini. Ya. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, jika seseorang membuka rekening bank, contohnya BRI misalnya, kemudian mendownload aplikasi Brimo, namun di setiap bulannya uangnya dipotong oleh pihak bank sekitar 6.000 sampai 16.000. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah termasuk riba? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang dia membuka rekening di sebuah bank konvensional, maka hendaklah dia memenuhi syarat kebolehannya. Yang pertama adalah jika memang itu ya bentuk kedaruratan untuk menyelamatkan diri ataupun harta, demikian ya. Kalau disimpan di rumah uangnya, maka ini mengancam keselamatan diri atau keselamatan hartanya. Maka silahkan ketika itu buka. Ya. Demikian pula untuk kemudahan, contohnya untuk transfer, ya, atau menerima transfer. Ini untuk kemudahan. Maka juga insya Allah Taala dibolehkan. Ya. Adapun terkait dengan fasilitas-fasilitas yang layanan yang disediakan, lantas ketika itu digunakan lalu ada potongan biaya, seperti contohnya kartu ATM, ya, begitu juga aplikasi Brimo ini contohnya, tapi nanti akan dipotong biaya, dikenakan biaya, maka ini merupakan bentuk apa? Bentuk ya sewa jasanya. Ya, maka tidak mengapa, bukan termasuk riba insyaallah taala. Ya. Ya sebagaimana ya kita menggunakan layanan lantas kita membayar ya jasa layanan tersebut, maka ini tidak mengapa. Demikian ya. Nah, tadi kita katakan kebolehan untuk membuka rekening di sebuah perbankan konvensional ini dipersyaratkan berikutnya kebolehannya setelah terpenuhi tadi syarat-syarat yang kita sebutkan, seperti untuk kedaruratan, demikian pula untuk kemudahan. Berikutnya adalah tidak boleh mengambil ya bunganya. Ya, bunga yang disediakan oleh perbankan tersebut adalah riba, tidak boleh diambil. Demikian ya. Nah, seperti itu. Adapun potongan biaya atas layanan-layanan yang digunakan, maka ini merupakan bentuk pemberian upah atas jasa yang digunakan tersebut, dan ini tidak mengapa insyaallah taala. Seperti kalau kita nitipkan barang lantas kita dikenakan biaya, maka ini tidak mengapa insyaallah taala. Ya. Itu jasa layanan, demikian ya. Wallahu taala a'lam. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali kita cukupkan saja untuk penyampaian materi dan menjawab pertanyaan ya.
Sepertinya ini sudah dekat dengan waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan untuk pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ambillah, adapun kekurangan dan kesalahan itu datang dari si pribadi dan bisikan syaitan, maka abaikan dan tinggalkan. Baik, ya, seperti biasa sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, kita memberikan motivasi untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Yang insyaallah ta'ala masjid ini akan diselenggarakan di dalamnya kegiatan sholat 5 waktu, demikian pula sholat-sholat yang lainnya, demikian pula nanti ketika event-event Ramadan. Begitu juga akan diselenggarakan di dalamnya adalah kegiatan kajian ilmiah yang bersifat rutin maupun berkala, seperti takbir akbar maupun daurah. Mudah-mudahan insyaallah ta'ala daurah para ulama-ulama dari luar negeri bisa dilakukan di masjid ini insyaallah ta'ala. Demikian pula ya insyaallah akan diselenggarakan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan insyaallah ta'ala. Masjid ini insyaallah akan dijadikan sebagai pusat kajian Islam ilmiah yang berbasis sunnah insyaallah ta'ala. Siapapun di antara kita yang menginginkan ya dibuat atau dibangunkan sebuah rumah di surga, siapapun di antara kita yang menginginkan agar kita mendapatkan pahala minimalnya 700 kali lipatnya, siapapun di antara kita yang menginginkan agar kita mendapatkan pahala seterusnya terus mengalir tatkala dimanfaatkan infak kita, walaupun tatkala kita sudah meninggal dunia, maka silahkan ya mari kita sisihkan atau kita salurkan sebahagian rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk pembangunan Masjid Al-Muwahhidin ini. Mari transfer ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Info lanjutan Anda bisa lihat di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.